Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa dalam program Kabar Petang edisi hari ini, hari Rabu 27 Oktober 2021. Bersama saya Mata Diasta, kita akan mengulik dan juga mengungkap berita yang paling aktual hari ini dan tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas yang mengatakan Kementerian Agama adalah hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Chandra pun menyampaikan 4 poin pendapat hukum merespon pernyataan Menak Yakut. Pertama, dia menyebut Indonesia diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang, ormas, mazhab, dan juga pandangan keagamaan. Dengan begitu tidak boleh dan tidak dibenarkan ada klaim satu kelompok atau mazhab yang merasa memiliki peran terhadap negeri ini sehingga merasa memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan elemen anak bangsa lainnya secara tidak adil, apalagi menuduh radikal dan mempersekusi. Menurut Chandra di Jakarta hari Senin kemarin mengatakan bahwa kedua pernyataan tersebut tendensius, bernada sara dan mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Menurutnya, pernyataan itu telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2, Jungto 45A ayat 2 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ketiga, LBH Pelita Umat menilai pernyataan Gus Yakut tidak bisa dianggap sebagai guyon atau bercanda karena Menteri Agama menyampaikan secara serius dengan berbagai argumentasi yang mencoba meyakinkan. Sebab dia tidak melihat wajah atau gestur atau intonasi yang menunjukkan Menteri Agama Yakut sedang bercanda ketika menyampaikan pernyataan tersebut. Baik, pemirsa, untuk mengupas kabar tersebut kita telah mengundang Ketua LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Chandra, terkait dengan fenomena ini, apakah kemudian ralat ataupun pernyataan bahwasanya ini adalah sebuah bercandaan atau sesuatu yang tidak serius itu bisa dijadikan dalih agar peristiwa ini atau kata-kata ini tidak diusut secara hukum begitu, Bang Chandra? Ya, kalau untuk menilai serius dan guyon itu kan tinggal dilihat dari apa istilahnya kondisi pada waktu itu ya. Apakah kondisi pada waktu itu memang para peserta pembicaranya pada istilahnya apa ya, pada senyum-senyum gitu ya, ketawa kelakar gitu ya. Karena guyon dengan serius itu agak berbeda, gitu ya. Kelakar itu juga berbeda. Jadi istilahnya kalau melihat berdasarkan video yang beredar, saya tidak melihat itu suasana lagi guyon gitu ya, baik pesertanya maupun pembicaranya kan gitu. Tapi nampak justru kelihatan pembicara itu kelihatan serius dan meyakinkan kepada seluruh peserta dengan berbagai argumentasi yang dibangun gitu ya. Nah, itu. Jadi saya lihat itu bukanlah guyon begitu ya. Kalaupun guyon juga bermasalah. Kalaupun guyon juga bermasalah. Tapi kalaupun guyon bisa dianggap sebagai menebarkan berita bohong begitu ya. Menebarkan berita bohong begitu. Kemudian dan juga tidak pantas bagi seorang pejabat negara untuk kemudian guyon terhadap sesuatu hal yang tidak layak diguyonkan sebetulnya. Gitu. Iya, Bung Chandra, terkait pernyataan tersebut, apakah memang benar bahwasanya perkataan hadiah bagi Nahdlatul Ulama ini memiliki landasan historis begitu, atau itu hanya klaim sepihak atau seperti apa, Bung Chandra? Ya, jadi saya melihat begini ya, kalau terkait apakah itu memang sejarahnya memang untuk NU atau untuk kelompok tertentu,
atau untuk seluruh bangsa, saya kira kementerian itu untuk seluruh, begitu ya, untuk seluruh bangsa, begitu ya, untuk siapapun dan semua golongan. Gitu. Kalaupun ada andil, begitu ya, andil, saya kira andil itu juga tidak bisa kemudian istilahnya dispesialisasikan, gitu ya, untuk kelompok tertentu. Karena misalnya begini, seseorang presiden itu untuk menjadi seseorang untuk jadi presiden itu kan harus dari partai. Iya. Setelah dia menang menjadi presiden, tidak bisa kita sebut bahwa dia adalah presiden partai khusus untuk partai itu, kan begitu ya? Tidak bisa disebut. Apa terlebih lagi juga dia tidak bisa disebut sebagai seorang pesuruh partai, begitu ya? Atau petugas partai, itu tidak bisa karena posisinya sudah di posisi negara, jadi dia mewakili seluruh itu. Gitu. Jadi saya kira pernyataan itu sangat tidak tepat dan juga sangat apa istilahnya menyakiti publik, begitu ya, pernyataan itu. Iya. Dan menurut Bung Chandra sendiri, apakah pernyataan ini memungkinkan begitu untuk memunculkan presiden yang buruk, atau mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin menjadi bumerang bagi Menteri Agama itu sendiri atau bagi pemerintah? Nah, inilah akhirnya dari pernyataan itu, kemudian publik juga akhirnya melakukan review dan menilai. Nah, kenapa Kementerian Agama itu, gitu ya, yang menjadi menterinya rata-rata mayoritas, begitu, misalnya dari kelompok ini, begitu loh. Ini jadi review, apakah memang betul selama ini disetting demikian khusus untuk kelompok ini yang memimpin, begitu ya. Meskipun tidak ada peraturan tertulis bahwa untuk jadi menteri agama harus dari kelompok A, gitu ya, atau kelompok B, itu tidak ada peraturan tertulis. Tetapi kalau perjalanan sejarah ya, yang jadi kementerian di Menteri Agama, misalnya begitu, yang rata-rata dari kelompok itu, misalnya begitu. Nah, sehingga ini jadi pertanyaan besar dari publik bahwa apakah memang ini ada sesuatu kesepakatan kebiasaan lain ya, yang kemudian dikhususkan untuk kelompok itu. Ini sehingga saya jadi perhatian itu. Iya, Bung Chandra. Nah, terkait dengan pernyataan tersebut dan juga nanti dampak yang terjadi di masyarakat, apakah memungkinkan akan muncul eksklusivitas ataupun arogansi dari kelompok yang merasa diwakilkan oleh Menak Yakut ini nantinya? Nah, dari sini akhirnya begini ya, karena begini, ada orang merasa kelompoknya sebagai mayoritas, sehingga menganggap dirinya memiliki saham besar untuk berdirinya bangsa, kan begitu. Saya ada yang beranggapan begitu. Saya kira istilahnya pendapat yang demikian harus kemudian diluruskan bahwa tidak ada istilah saham mayoritas dalam mendirikan bangsa ini. Kalau ingin disebut dengan saham mayoritas, saya kira mungkin Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, saya kira itu salah satu organisasi pertama ya, modern yang kemudian mendirikan organisasi secara modern dan kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kemudian sultan-sultan keislaman, gitu ya, itu juga saya kira sahamnya lebih besar, begitu, memerdekakan kita melawan penjajah, begitu, dari tahun 1500-an. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak ya cucu-cucu mereka, keturunan mereka mengklaim bahwa ini adalah saham terbesar dari kami, dari para sultan-sultan. Dengan kami minta jatah misalnya Sultan Palembang minta jatah Menteri Perhubungan, Sultan misalkan Hasanuddin keturunannya minta ini, begitu misalnya. Nah, saya kira itu ya. Nah, kalau opini yang demikian itu terus digaungkan, saya kira harus diluruskan pendapat yang demikian. Kemudian kalau dia merasa kelompoknya besar, pertanyaannya boleh nggak dia melakukan misalnya ya, istilahnya dalam tanda petik mengancam dan melakukan tindakan persekusi misalnya begitu. Nah, kalau itu dianggap besar, saya kira harus dilakukan survei. Survei ya, apakah memang betul ini masih mayoritas di kelompok ini. Gitu. Saya kira harus betul-betul lakukan survei begitu, apakah masih mayoritas, karena
di zaman sekarang saya kira organisasi-organisasi yang baru perkembangannya cukup besar begitu ya. Saya kira gitu. Jadi mitos mayoritas ini saya kira mungkin harus dicek kembali benar apa tidak begitu. Jangan-jangan mitos mayoritas hanya digunakan untuk menjadikan misalnya alat untuk melakukan tindakan misalnya ini menekan dan lain-lain. Nah ini saya kira harus dilakukan review secara keseluruhan. Oke. Iya. Nah, ini kan yang mengeluarkan pernyataan adalah seorang Menteri Agama begitu ya, Bung Chandra. Nah, apakah dikhawatirkan begitu jika tidak bisa dikatakan sebagai sangat mungkin untuk terjadi ya, artinya kita bisa mengkhawatirkan pernyataan yang semacam ini akhirnya bisa menimbulkan hoax dan akhirnya di satu sisi kelompoknya merasa oh ini yang menyatakan adalah Menteri Agama, artinya validitasnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, apakah hal ini nanti tidak menimbulkan kegaduhan secara luas begitu, Bung Chandra? Nah itu dia, saya kira begini. Pernyataan kemarin betul saya kira menyinggung perasaan kelompok lain begitu. Iya. Sama yang cukup merespon cepat itu adalah Muhammadiyah saya kira ya. Cepat begitu. Tentu saya pikir wajar ya mengalami ketersinggungan begitu. Saya pikir wajar mengalami ketersinggungan termasuk kelompok lain mungkin yang selama ini juga sebetulnya mengalami ketersinggungan cuma tidak berani mungkin untuk mengungkapkan. Nah, kira pernyataan itu istilahnya apa ya? Kalau beberapa hari ini menimbulkan kegaduhan di tingkat nasional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia memang meningkatkan kegaduhan, kemudian menimbulkan istilahnya gesekan di publik, tentu ini masuk kategori SARA, gitu ya. Karena di situ menegasikan kelompok lain, gitu ya. Tentu ini adalah SARA. Dan sementara SARA itu mestinya dapat dipersoalkan secara hukum, begitu ya. Dipersoalkan secara hukum, baik menggunakan undang-undang tentang SARA atau kemudian undang-undang ITE, misalnya begitu. Nah, tapi misalnya diklarifikasi itu kan guyon bohong. Kalau dia guyon bohong, berarti dia menyebarkan berita hoax. Istilahnya maju kena, mundur kena sebetulnya. Betul. Saya pikir langkah yang terbaik bagi Kemenak itu bukannya kemudian mengklarifikasi. Saya pikir langkah terbaiknya minta maaf. Gitu loh. Meskipun gitu. Jadi kalau dia mengklarifikasi misalnya mencontohkan apa dunia ini hanya milik kita berdua dan lain-lain. Nah, saya kira tidak tepat klarifikasi demikian. Mestinya dia minta maaf. Atau kemudian menganggap itu guyon juga tidak tepat juga, berarti itu bohong kalau guyon. Iya, betul. Iya. Mungkinkah akan muncul narasi-narasi yang serupa di tengah-tengah masyarakat? Sekali lagi mengingat ini adalah seorang Menteri Agama yang validitasnya juga tidak bisa diragukan begitu, sehingga membuat masyarakat akhirnya meniru. Nah, kalau menurut Anda layak nggak narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini kemudian ditiru oleh masyarakat? Nah, saya kira kalau saya melihat track record Menteri Agama sebelum jadi Menteri sebelumnya juga mengembangkan opini narasi tentang HTI, tentang khilafah, begitu ya. Itu kan dilakukannya. Gitu. Saya pikir tidak bijak ya kalau kemudian setelah jadi menteri masih melakukan misalkan demikian misalnya. Ini saya kira disinilah tugas penting kita adalah menyadarkan masyarakat bahwa hal yang demikian adalah tidak baik untuk dilakukan misalnya begitu ya. Nah ini saya kira karena itu jangan sampai kemudian yang muncul di tengah-tengah publik adalah yang merasa mayoritas kemudian dalam tanda petik agak bisa memperlakukan segala macam. Nah ini saya kira harus jadi perhatian penting begitu ya. Itu istilahnya begini, ada istilah searak kecil itu menghormati orang dewasa itu menyayangi yang kecil begitu ya, atau yang mayoritas itu melindungi begitu ya, yang minoritas menghormati kan begitu mestinya. Jangan kemudian malah melakukan tindakan-tindakan persekusi misalnya. Karena beberapa tahun sebelumnya misalkan pengajian di daerah yang mayoritas penduduk kelompok A tidak boleh gitu ya, buat segala macam tuduhan radikal segala macam. Nah ini saya kira tindakan yang demikian tidak ingin. Apalagi kemudian berbicara atas nama
kebinekaan dan Pancasila toleransi begitu ya. Saya kira gimana ya kalimatnya demikian itu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, sejauh apa nanti Bung Chandra analisa Anda terkait dampak hukum yang bakal bisa mengenai dari Menteri Agama ini sendiri? Ya kalau secara hukum sebetulnya sudah saya sampaikan tadi, mestinya dipanggil dan diperiksa oleh aparat apakah pernyataan tersebut tentu menimbulkan, saya pikir tadi friksi sosial di antara kelompok masyarakat begitu ya. Itu saya pikir itu sudah bisa untuk dilakukan tindakan penyelidikan begitu ya. Kalau misalkan dia jawab itu guyon, ya berarti kalau guyon dia berita bohong dong. Itu misalnya begitu. Ini saya kira harus saya kira secara hukum sudah bisa dipersoalkan begitu ya. Begitu. Nah, begitu. Iya. Iya, iya. Ya, terakhir mungkin Bung Chandra, apa pendapat atau pernyataan hukum dari LBH Pelita Umat terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengatakan bahwasanya Kementerian Agama atau Menteri Agama adalah hadiah pemerintah bagi Nahdlatul Ulama? Ya, kalau pendapat kita sih, yang pertama bahwa pernyataan itu sudah bisa dipersoalkan secara pidana, gitu ya. Bisa dipersoalkan, gitu ya, karena menimbulkan friksi, gitu ya, menimbulkan gejolak ya di tengah masyarakat, terutama antar kelompok, begitu. Nah ini saya sudah bisa polisi melakukan penyelidikan terkait itu. Kemudian yang kedua, mungkin presiden patut mempertimbangkan, begitu ya, mempertimbangkan secara jabatan apakah orang yang demikian misalnya masih tetap layak menjabat sebagai pejabat publik, begitu misalkan karena menimbulkan banyak kegaduhan misalnya, begitu ya. Itu harus diperiksa kembali, ditelaah kembali karena pejabat publik mestinya sifatnya mengayomi, begitu ya, mengayomi. Kemudian terukur, begitu ya, terukur dan terkontrol, begitu ya. Mestinya begitu. Jadi saya pikir presiden bisa melakukan evaluasi, begitu ya, terhadap orang yang demikian, yang terhadap pejabat publik yang seperti itu. Begitu saya kira. Oke. Baik, pemirsa, Bung Chandra Purnairawan atau Ketua LBH Pelita Umat telah menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini. Baik, terima kasih banyak Bung Chandra Purnairawan atas analisanya dan juga informasinya untuk kita. Semoga kita dapat ulas hal-hal yang menarik lagi dan tentu saja sangat bermanfaat buat umat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang edisi hari ini, hari Rabu 27 Oktober 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari program ini. Sampai jumpa di waktu dan juga channel yang sama. Saya Ahmad Ediasta pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.